Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Umum PP Kagama, Bapak Profesor Anwar Sanusi, PhD. Yang terhormat Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kagama, Bapak Sulesta Maraharja. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM, Bapak Dr. Darwinto. Dan yang terhormat juga Bapak narasumber, Bapak Dr. Joko dan Prof. Nanang. Beliau sebagai dulu dosen saya ya, jadi ini suatu kehormatan bisa dipercaya untuk sharing bersama di sini eh, sebagai salah satu alumni ya, alumni juga di dulu waktu S1 ya dia eh, apa namanya menjadi mahasiswa kuliah di farmasi di UGM dan alhamdulillah di sini bisa sharing. Saat ini saya mengabdi di jurusan jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dan juga ada beberapa platform yang saya rintis untuk mengangkat jamu, yaitu kelas jamu Solo, serta saya punya usaha juga di Omah Jamu Aroyan yang bergerak di bidang jamu seperti itu. Kebetulan juga saya sebagai wakil ketua Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan, yang salah satu merupakan nakes yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Sebelumnya, pada kesempatan ini, yang mohon izin untuk share screen terlebih dahulu terkait tema yang akan kami sampaikan, yaitu terkait herbal untuk postpartum dalam rangka Hari Jamu Nasional. Kebetulan eh, apa namanya salah satu pemanfaatan herbal itu kan juga adalah dalam bidang di midwifery atau di kebidanan seperti itu. Untuk latar belakang seperti yang disampaikan Bapak Dr. Joko tadi ya sudah dipaparkan, kita ketahui bahwa Indonesia terkenal dengan biodiversitinya yang sangat luar biasa, kekayaan tanaman obat dengan kandungan fitokimianya, dan kita mempunyai ranking nomor 2 di dunia. Tentunya dengan adanya kandungan bioaktif, senyawa aktif fitokimia ini mempunyai peran dalam upaya kesehatan, dalam salah satunya di upaya preventif maupun promotif, juga tidak memungkiri juga dalam upaya di rehabilitatif maupun di kuratif seperti itu. Nah, untuk regulasi seperti yang disampaikan Bapak Waketum BPK Agama tadi, eh, seperti kita ketahui bahwa berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ini sekaligus kami ingin merecall kembali bahwa salah satu tenaga kesehatan yang sudah diakui di undang-undang tersebut adalah tenaga kesehatan profesional yang yang salah satunya juga merupakan tenaga kesehatan ramuan itu ada di Poltekkes Surakarta yang waktu itu diamanai oleh Presiden SBY dengan menunjuk di bawah Satkernya Kementerian Kesehatan dari 38 Poltekkes, kami yang ditunjuk di Poltekkes Surakarta waktu itu. Untuk harapannya ke depan ini adalah mencetak tenaga kesehatan tradisional, yang mana mungkin selama ini banyak sekali para penyehat tradisional atau para pengobat tradisional yang belum mempunyai eh, aspek legal dalam praktek seperti itu. Jadi mereka mendapatkan izinnya karena mengikuti pelatihan-pelatihan dan belum ada secara penguatan secara regulasi sebagai seorang nakes yang harapannya kan nanti dengan kompetensi dan profesionalismenya bisa menjamin quality of life dari pasien seperti itu. Dan dari nakes ini tentunya juga sebagai seorang nakes juga ada eh, standar profesi dan juga standar atau standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Permenkes. Nah, dikuatkan juga pada PP nomor 28 turunannya dari undang-undang tersebut. Ini nomor 28 tahun 2024, eh, di mana salah satu pasal itu menjelaskan tentang kesehatan tradisional dari mulai upaya pelayanannya dalam promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif, dan beberapa jenis pelayanan kestrat sendiri bisa dengan ramuan dengan menggunakan memanfaatkan herbal di sini, dan dikuatkan juga dengan keterampilan seperti akupresur maupun pijat dan sebagainya yang sudah ditetapkan di PP tersebut. Nah, pengembangannya untuk pelayanan kestrat itu selain eh, apa namanya produk yang berupa ramuan jamu, ini juga ada beberapa penguatan keterampilan dari mulai ramuan, teknik manual, olah pikir dan sebagainya, serta ada tenaga kesehatan yang telah diatur di dalam PP tersebut. Salah satunya nakestrat juga
di juga ada tenaga kesehatan yang lain yang apa namanya menguatkan di situ seperti tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lain dengan kemampuan tambahan dalam rangka di sini tentunya untuk mencapai suatu safety, efikasi maupun quality sehingga diperoleh pasien yang aman. Nah, kembali lagi di dalam undang-undang tersebut ada dari nakestrat itu ada tiga jenis nakestrat yaitu ramuan atau jamu, kemudian ada juga pengobatan tradisional interkontinental dan pengobatan tradisional Indonesia. Dan masing-masing nakestrat ini tadi sudah ada regulasi yang mengatur tentang standar profesi maupun standar kompetensinya. Selanjutnya untuk penguatan regulasi dari Kementerian Kesehatan dengan adanya pelayanan kesehatan tradisional ini eh, ini apa namanya di dalam surat edaran Kemenkes tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan maupun dalam upaya pencegahan dan rehabilitatif ini dalam edaran tersebut mendukung untuk pada masyarakat dengan menggunakan tanaman obat. Jadi sudah ada penguatan-penguatan dengan memanfaatkan tanaman obat dan juga dari Kemenkes sendiri sudah ada buku saku tentang asuhan toga yang bisa dipakai secara mandiri atau self-medikasi dengan pemanfaatan tanaman obat tersebut begitu. Dan tahun 2020 ya kalau nggak salah saya pernah diundang juga dari Kemenkes untuk menjadi salah satu kontributor dalam penyusunan buku saku asuhan yoga tersebut. Dalam riset tadi juga dari Pak Joko sudah banyak memaparkan eh, beliau banyak berkecimpung juga dalam riset etno maupun dalam Ristoja di ini yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu ditunjuk beberapa satker di bawah Kemenkes termasuk di kami jurusan jamu yang mengekspor beberapa tanaman obat di beberapa wilayah seperti itu untuk apa namanya untuk menghasilkan database pengetahuan etnofarmakologi obat tradisional dari 33 ramuan secara empiris terbukti ini dapat menjaga kesehatan masyarakat dan di antaranya 2.800 itu merupakan spesies tumbuhan obat sehingga sangat luar biasa potensinya ini dari riset tanaman obat dan jamu tersebut. Didukung juga pada ini secara regulasi di internasional oleh WHO ini juga merekomendasikan untuk penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam upaya preventif, promotif maupun rehabilitatif tadi khususnya untuk penyakit-penyakit degeneratif. Dan yang baru saja kita terima di tahun 2023 kemarin sertifikat dari UNESCO di mana jamu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan dari salinan sertifikat itu salah satunya diberikan kepada kami di jurusan jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta yang termasuk salah satu tim yang berkontribusi pada proses pengajuan jamu sebagai WPTP tersebut. Ini menjadi potensi yang luar biasa untuk terus kita lestarikan dan kita angkat ya di negara kita sendiri dan selain secara apa namanya empiris tentunya tadi sudah banyak disampaikan Pak Joko ada banyak juga yang sudah banyak dilakukan juga penelitian sebelumnya mempunyai khasiat dan manfaat dengan adanya kandungan fitokimia tersebut. Kemudian kan apa namanya penggunaan atau peluang-peluang obat tradisional atau herbal itu salah satunya di bisa di dalam pelayanan kesehatan atau pasien kestrat seperti di puskesmas rumah sakit maupun juga di klinik atau praktek mandiri Gria Sehat. Meskipun saat ini di rumah sakit memang belum banyak pasien kestrat ya. Jadi ini masih berproses untuk apa namanya kesetaraan antara kesatuan ini supaya bisa nanti masuk di dalam pelayanan kesehatan seperti itu. Meskipun sudah ada beberapa seperti di Provinsi Bali, Kemudian di Jawa Timur ini juga sudah ada beberapa rumah sakit yang apa namanya sudah ada yang melakukan memberikan pelayanan secara tradisional dan tadi Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Akademi UGM juga akan merencanakan ini suatu potensi
berpotensi yang sangat luar biasa ya, karena memang belum belum banyak juga masuk ke ranah fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian di puskesmas ini sudah mulai juga beberapa puskesmas ada swadanya seperti pojok jamu dan beberapa apa namanya beberapa kader di atau atau beberapa tenaga di program kestatnya ini sudah beberapa sudah jalan seperti itu meskipun belum ada juga tenaga kesehatan tradisional di dalamnya. Nah, ini juga dikuatkan lagi regulasi puskesmas yang baru saja kemarin turun tahun 2024 di akhir tahun ya kalau nggak salah itu PMK nomor 19 di mana salah satu tenaga kesehatan di puskesmas yang dapat ditambahkan adalah tenaga kesehatan tradisional. Ini menjadi peluang besar untuk kedepannya dalam pemanfaatan obat tradisional ini bisa masuk ke vaskes primer. Nah, sekarang untuk terkait materi ini, pada materi yang saya sampaikan ini lebih spesifiknya pada kasus postpartum atau setelah ibu setelah melahirkan dan kita ketahui bahwa ada beberapa problem yang dirasakan oleh ibu postpartum seperti pada saat masa nifas seperti itu tentunya menimbulkan rasa tidak nyaman selama proses persalinan maupun postpartumnya sehingga perlu ada apa namanya perlu adanya terapis untuk merelaksasi tersebut dan salah satunya dengan pemanfaatan herbal secara non farmakologi ya bisa menggunakan herbal atau bisa menggunakan aromaterapi dan juga dengan terapi komplementer selain tradisional tadi selain herbal atau ramuan bisa juga dengan dilakukan pemijatan atau dengan terapi-terapi tradisional yang lainnya. Di mana kita ketahui pada saat masa nifas ini merupakan periode di mana terdapat perubahan pada kondisi reproduksi setelah melahirkan dan ada perubahan secara fisiologis. Uterus ini mengalami pengerutan kembali menjadi ukuran semula. Nah, salah satu tujuan pendekatan dengan tradisional atau herbal ini dengan mengkonsumsi jamu atau nanti di sini juga saya akan memaparkan penggunaan secara topikal itu mempunyai dampak dalam hal relaksasi khususnya penyegaran, kemudian pelancaran ASI dan juga untuk peningkatan ketahanan tubuh dan juga untuk menjaga supaya si ibu setelah melahirkan itu tetap tampil cantik dan bugar begitu khususnya juga pada organ kewanitaan. Berikut kami share terkait tanaman-tanaman obat. Ini khususnya untuk ibu pada saat masa nifas atau setelah melahirkan eh, adanya defisiensi zat besi atau anemia sehingga ini beberapa tanaman obat yang dapat membantu untuk mengatasi defisiensi tersebut. Ini secara tunggal nih, tanaman obat yang kami paparkan ini dan kami mengambil dari beberapa penelitian dari jurnal yang sudah dilakukan riset untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap peningkatan hemoglobin atau adanya kandungan zat besi dalam tanaman-tanaman obat tersebut. Yang pertama, ini yang kami ambil yaitu bayam merah. Ini beda dengan bayam hijau, di mana bayam merah ini lebih kuat kandungannya pada pigmen warna alaminya atau antosianinnya. Karena ini ada warna merah keunguan. Kita ketahui bahwa antosianin ini mempunyai manfaat juga selain sebagai antioksidan. Ternyata pada penelitian yang dilakukan dari ekstrak etanol daun bayam merah ini terbukti dapat meningkatkan sel eritrosit normal dengan dosis ekstrak 0,6 mg per kilogram berat badan. Kandungan fitokimianya, di sini juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti adanya kandungan protein, vitamin, dan juga garam mineral. Dan protein ini banyak dimanfaatkan untuk ibu postpartum, khususnya untuk ibu menyusui juga. Kemudian bisa juga dengan memanfaatkan tapak liman. Ini mirip dengan tempuyung ya mungkin Pak Dokter Jaka lebih expert ya untuk melihat kepalsuan tanaman ini hampir hampir mirip di mana ya apa namanya tapak liman ini kandungan fitokimianya setelah dilakukan pengukuran kadar zat besi secara in vitro
pada rata-rata tapak liman 24,392. Dan diketahui sehingga terbukti bahwa tapak liman ini mempunyai kandungan zat besi yang mampu nanti mengatasi gangguan anemia pada ibu postpartum khususnya pada masa nifas. Selanjutnya kita tidak asing ya dengan tanaman kelor dan sudah banyak dimanfaatkan di beberapa puskesmas-puskesmas atau di dinas kesehatan termasuk saat ini juga kami di jurusan jamu sering setiap tahun ya setiap tahun diundang untuk memberikan apa namanya penyuluhan atau edukasi dengan dengan pemanfaatan tanaman obat dan beberapa kasus seperti stunting dan kita juga banyak inovasi-inovasi produk dengan memanfaatkan kelor di sini dalam bentuk pangan fungsional. Jadi kelor ini terkenal dengan miracle of tree karena banyak sekali kandungan fitokimianya dan hampir semua bagian tanaman di kelor itu mempunyai manfaat dan mempunyai kandungan fitokimia. Namun yang umumnya dimanfaatkan untuk kasus anemia ini pada bagian daunnya. Kita ketahui juga bahwa dari hasil riset ekstrak dari daun kelor itu ada kandungan polifenol, flavonoid dan sebagainya. Namun juga ada kandungan-kandungan protein tinggi dan juga zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan nutrisi pada ibu postpartum atau pada ibu menyusui khususnya. Dan terbukti untuk apa namanya peningkatan kadar hemoglobin di sini dengan penelitian ekstrak daun kelor dilakukan pengamatan before dan afternya ternyata ada peningkatan yang signifikan mampu meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian selanjutnya yang kami ambil dari literatur atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan riset terkait anemia adalah pada bunga rosella. Bunga rosella di sini dengan karakteristik warnanya ini mempunyai pigmen alami yaitu antosianin dan terbukti juga dari penelitian pada ibu hamil yang mengalami anemia terbukti mampu meningkatkan peningkatan kadar hemoglobin. Selain kandungan zat besinya, pada rosella juga kandungan kandungan antosianin, maaf, kandungan vitamin C maupun antioksidannya juga sangat kuat seperti itu dengan karakteristik rasa ya kalau dilakukan organoleptis kan sangat kerasa dari rasanya ini cenderung ke asam. Maka kandungan pada rosella ini selain eh, zat besi, antosianin juga ada vitamin C dan antioksidannya. Kemudian ini kami mengambil beberapa apa namanya mengambil beberapa review ya review dari literatur-literatur di jurnal yang sudah dilakukan pengujian pada tanaman obat dan pengujian untuk mengatasi kasus anemia dan sudah terbukti mampu peningkatan kadar hemoglobin yaitu buah bit, kemudian buah kurma, kelor itu sudah nggih dibuat dalam bentuk sup atau sayuran, kemudian kombinasi bayam dan juga tomat, rosella dibuat dalam bentuk teh, kemudian jambu biji dan juga bayam kombinasi, kemudian jeruk dan jus tomat, jinten hitam dan dayu merah tadi sudah dan yang terakhir ini dari jurnal dari tanaman obat ubi jalar ungu. Ini juga punya pigmen alami ungu ya antosianinnya juga tinggi. Kemudian selanjutnya pemanfaatan selain tanaman obat tadi ini kami menyampaikan terkait beberapa sediaan topikal yang dapat diberikan untuk ibu postpartum dengan pemanfaatan tanaman obat eh, dari bentuk apa namanya serbuk simplisianya kemudian dibuat dalam sediaan ini masih empiris seperti tapel kemudian seperti parem pilih seperti itu. Mungkin kalau dapat untuk pengaplikasiannya lebih praktis bisa dibuat dalam bentuk seperti krim ya. Saat ini sudah banyak juga beberapa produk-produk inovasi yang empiris
penggunaan tapel, parem, kemudian bilis dibuat dalam bentuk krim sehingga praktis penggunaannya tidak perlu ditambahkan air begitu ya. Kemudian harus dibalurkan atau dioleskan ke bagian-bagian yang ditarget. Tapi sekarang sudah mulai praktis ya. Jadi eh, bisa dengan memanfaatkan bentuk sediaan yang sudah jadi begitu. Nah, tapel ini pemanfaatan salah satu bentuk topikal ramuan tradisional yang dipakai dioleskan pada perut karena ibu postpartum ini kan setelah melahirkan tentunya ini harapannya dari eh, apa namanya perut perutnya mungkin merasa ada kembung begitu dan tetap bisa selimi lagi begitu ya. Maka ini tujuannya tabel ini juga menguatkan otot perut setelah ibu melahirkan dan dapat mengurangi rasa sakit, kemudian mengurangi atau apa namanya kondisi stretch mark pada ibu setelah melahirkan tadi itu. Kemudian juga dapat memberikan efek penghangat atau detox jika apa namanya di dalam mungkin masih ada darah kotornya begitu dan dapat menegangkan perut yang melebar. Untuk beberapa formula-formula ini ada beberapa komposisinya yang masih empiris dan mungkin saat ini sudah langka sekali dimanfaatkan digunakan begitu ya karena mungkin ibu-ibu zaman now begitu sudah eh, menginginkan yang praktis begitu. Kalau untuk pembuatannya sendiri sebenarnya ini semua sangat sederhana dan berasal dari apa namanya serbuk simplicia. Kalau dibuat sendiri sebenarnya lebih mudah begitu ya karena bahan-bahannya juga bisa kita dapatkan ya, di sekitar kita seperti temu giring, bangle, kerangian, cengkeh, kulit jeruk nipis. Jadi kombinasi ini dapat memberikan efek penghangat pada temu giring sendiri kita juga ketahui ada kandungan apa namanya minyak atsirinya ya. Jadi ini memberikan sensasi untuk penghangat. Nah, bedanya dengan pilis, kalau untuk yang pilis ini relatif untuk memberikan efek pendingin atau apa namanya menghilangkan rasa pusing. Biasanya ibu setelah melahirkan kan sangat stresornya juga tinggi dan mengalami kelelahan setelah melahirkan. Pilis ini dioleskannya pada dahi supaya juga memberikan ketenangan atau apa namanya nggih, menerangkan pandangan mata juga nggih manfaat tilis itu sendiri. Ini beberapa komposisi-komposisi dibuat untuk formula pilis dahi. Berarti daun dadap serap, temu giring, adas, bangle, pala, tepung beras untuk pengingkatnya. Nah, seperti pada komposisi dadap serap ya, kalau di empiris kan banyak dipakai ketika anak mengalami demam seperti itu ya. Jadi untuk pendingin, maka ini pemanfaatannya bisa dengan menggunakan daun dadap serap yang semuanya ini bentuknya serbuk, kemudian nanti eh, homogenkan dibuat sediaan dalam bentuk bulatan dan dikeringkan baru nanti pas penggunaannya ditambahkan air baru air hangat dan diaduk baru dioleskan ke bagian bening. Dan penelitian mahasiswa kami beberapa waktu yang lalu menginovasikan Wiles ini dalam bentuk krim kemudian diuji apa namanya mutu sediaannya gitu. Jadi bisa diinovasikan dalam bentuk sediaan yang sudah jadi. Terus yang ketiga, parem anget atau boreh. Sebenarnya boreh ini juga tidak hanya digunakan saat ibu postpartum begitu ya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan ketika kita merasa pegal begitu sehingga dapat memberikan efek relaksasi, rileks, menghangatkan dan beberapa alumni kami yang di Kria Sehat membuka Kria Sehat apa namanya mengkomben untuk prakteknya selain memberikan racian atau ramuan untuk pengobatan tetapi juga memberikan terapi wellness begitu ya seperti eh, apa namanya masas dengan membuat boreh sendiri begitu dan ini eh, sangat diminati untuk tadi seperti disampaikan Bapak Ketua Ketum ya saat ini kan diangkat wellness tourism ya ini bisa memodifikasi dengan menggunakan jamu dalam bentuk minuman dan juga dalam
praktek seperti massage dan juga untuk apa namanya untuk estetika tradisionalnya. Nah, ora ini mempunyai manfaat memberikan efek penghangat, merelaksasi pada bagian yang sakit, kemudian juga mengencangkan kulit dan mampu memberikan efek pencerah warna kulit. Dengan komposisi bahan yang dapat digunakan untuk parem, jahe, kencur, cengkeh, pala, kayu manis, temu giring, cabai Jawa, mesoi, dan ada tambahan seperti sama seperti apa namanya tapal tadi yaitu kulit jeruk nipis. Ini pembuatannya juga relatif sederhana, ya, hampir sama dari serbuk-serbuk si Melissa ini, kemudian dibuat bulatan, dikeringkan, dan nanti penggunaannya dicampurkan dengan air hangat, baru dioleskan pada bagian atau mungkin bagian yang sakitnya. Selanjutnya yang empiris juga, ini jamu uyep-uyep. Nah, kemarin beberapa mahasiswa bimbingan kami juga menginovasikan jamu ip-ip ini dibikin es krim begitu ya. Jadi lebih lebih menarik di konsumsinya dan di apa namanya pada saat kami mengedukasi di wilayah dekat kampus kami di dinas sekitar sini di beberapa puskesmas itu ya kita juga menginovasikan jamu uyap-uyap ini dalam bentuk sediaan pangan fungsional seperti dibikin gel atau agar-agar begitu. Jamu uyap-uyap ini dipercaya dapat melancar produksi ASI dan memberikan perawatan pada masa nifas serta menyegarkan badan ibu setelah melahirkan. Untuk kandungan-kandungan atau komposisi-komposisi pada jamu uyap-uyap ini ada kombinasi daun katuk yang kita kita ketahui juga bahwa daun katuk ini banyak digunakan untuk peningkatan produksi ASI, kemudian daun beluntas, memodifikasi juga dengan rimpang-rimpang seperti kunyit, temulawak, dan kencur, serta sensasi asamnya dengan asam jawa dan eh, ditambah untuk pemanisnya gula aren dan ditambah jeruk nipis. Kemudian ini untuk cara pembuatannya dengan cara bahan-bahan semuanya di sini direbus sampai mendidih, kemudian selama kurang lebih 10 menit dan ditambahkan terakhir perasan jeruk nipisnya. Selain itu, Bu, secara ini empiris, iya, iya Mbak. izin 5 menit lagi ya, Bu ya. Oh, iya. Kurang. Ini yang terakhir, iya, yang terakhir Mbak. Untuk yang terakhir, ramuan jamu galian singsep. Nah, ini untuk ibu setelah melahirkan biar tetap ramping dan juga glowing begitu ya, dan menghaluskan kulit. Berikut formula atau komposisi bahannya. Ini juga dibuat dengan apa namanya, direbus seperti itu bahan-bahannya. Dan bisa diberikan pemanis atau tanpa bahan tambahan pemanis. Mungkin ini yang terakhir dan daftar pustakanya ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada salah kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan moderator Mbak Siska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.